Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Tak ingin dirinya tahu. Kenapa kamu di sini? Kamu tahu betul apa yang akan terjadi jika kita tidak segera bergerak cepat saat cuaca ekstrim seperti ini. Terima kasih, kamu memang sepupu terbaik yang aku punya. Sofia yang semula terpejam membuka matanya. Ia tersenyum kepada kakaknya dengan bibir yang terasa membeku. Sejak kecil, Via memiliki alergi dengan suhu udara dingin seperti sekarang. Itulah alasan mengapa Mama Dian seakan berat melepas Sofia untuk mengambil pendidikan di negara itu. Aku tidak apa-apa, Kak. Jangan berlebihan seperti itu. Sementara itu di luar kamar Sofia, Raiden menanyai Ziko. Dia benar-benar sangat penasaran dengan adik kakaknya itu. Entah sebutan apa yang pantas untuk hubungannya dengan Sofia. Mereka memiliki satu kakak yang sama, namun orang tua keduanya berbeda. Sebenarnya ada apa? Tanya Raiden pada Ziko. Queen hanya khawatir, di cuaca begini sakit Sofia kambuh. Memang dia sakit apa? Raut wajah Raiden pun berubah cemas. Gadis itu alergi dingin dan juga memiliki asma. Mendengar hal itu, Raiden langsung menerobos masuk dan melupakan apa yang tadi dikatakan oleh Safrina. Apa aku perlu memanggilkan dokter, Kak? Safrina menoleh terkejut saat mendapati Raiden sudah berdiri di belakangnya. Dari wajah adik laki-lakinya terlihat sekali jika dia mengkhawatirkan Zafia. Tidak usah, ternyata adik perempuanku sudah dewasa. Ia tahu apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi masalahnya. Safrina tersenyum ke arah adik perempuannya. Raiden lalu ikut menatap Zafia, namun gadis itu langsung membuang muka saat netra mereka bertabrakan. Kakak, sebaiknya kamu istirahat. Kamu sedang dalam pemulihan, ujar Zafia. Lalu siapa yang akan menemanimu? Tanya Safrina yang masih saja mencemaskan adik perempuannya. Biar aku yang menjaganya, kata Raiden masih menatap Zafia lekat. Tidak usah, kata Zafia. Tentu dia tidak ingin siapapun mengetahui sisi lemahnya. Jika begitu, kakak yang akan menemanimu. Kakak khawatir kamu akan sesak nafas lagi. Aku sudah baik-baik saja, Kak. Di tengah perdebatan itu, Ziko muncul dan mengingatkan Safrina untuk segera beristirahat. Akhirnya, Safrina tidak jadi menemani Safia. Tersisa Dino dan Raiden. Namun sepertinya Dino seakan tahu dan mau membantu memberi kesempatan Raiden agar lebih dekat dengan Safia. Aku tidak bisa menemanimu, Via. Aku masih ada pekerjaan. Dino menepuk bahu Raiden berkata, aku titip saudariku. Tolong jaga dia. Kakak, panggil Safia. Namun Dino tetap melenggang pergi meninggalkan Safia dan Raiden. Raiden lalu duduk di kursi yang tadi dipakai oleh Dino. Istirahatlah, aku akan menjagamu, ujar Raiden. Kamu tidak perlu menjagaku, aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku hanya tidak mau membuat kakakku kepikiran, lalu sakit lagi. Jadi tidurlah, aku yang akan menjagamu. Pendapat jawaban yang ketus dari Raiden membuat Safia kesal sekali. Dia lantas tidak lagi memperdulikan Raiden dan berbalik badan memunggungi Raiden lalu terlelap. Raiden menatap Safia yang terlelap, senyum tipis terbit di bibirnya yang seksi. Raiden benar-benar akan menjaga Safia malam ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai sibuk bermain permainan yang saat ini sedang booming. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Raiden masih terjaga. Namun sayup-sayup dia mendengar suara kemeletuk gigi Safia. Raiden mengalihkan tatapan matanya dan terbelalak saat mendapati tubuh Safia menggigil kedinginan. Hei, ada apa denganmu? Tanya Raiden dengan wajah panik. Ini kali pertamanya dia peduli pada wanita selain ibu dan kakaknya. Dia tak tahu harus berbuat apa. Dingin, desis Zafia. Raiden mengernyit heran karena tubuh Zafia sudah terbungkus selimut tebal.
Tapi kenapa masih kedinginan? Raiden mencoba browsing di internet mengenai apa yang Zafia alami. Bahkan dia mencari tahu cara untuk mengatasi apa yang Zafia alami. Mata Raiden melebar saat membaca artikel itu. Tapi dia juga tak punya waktu banyak karena Zafia terus menggigil kedinginan. Raiden dilema antara harus membantu atau mencari alternatif lain. Ia sungguh bingung. Raiden kembali mendekati Zafia. Kali ini Zafia menarik tangan Raiden dan menggenggamnya. Dingin. Raiden mencoba melepaskan genggaman tangan Zafia. Setelah terlepas, Raiden keluar untuk mengambil selimut dari lemari penyimpanan. Tak ragu Raiden mengambil beberapa selimut tebal itu dan membawanya ke kamar Zafia. Raiden masih melihat Zafia meringkuk dengan tubuh yang menggigil hebat. Raiden mencoba mengecek denyut nadi Zafia. Dan juga pakaian yang Zafia kenakan apakah basah atau tidak, seperti yang tertulis di pencariannya tadi. Saat merasa kondisi Zafia tidak seperti yang disebutkan di ponselnya, Raiden lalu merapatkan selimut Zafia dan meletakkan selimut lain di atasnya. Raiden memastikan jika selimut itu mampu menghangatkan gadis itu. Namun saat Raiden akan berdiri, Zafia justru memegang tangannya dan mengigau. "Papa, jangan kemana-mana. Di sini saja temani Via. Jangan bilang Mama kalau Via sakit. Via tidak mau Mama sedih." Tubuh Zafia mulai menghangat dan ia sudah tidak menggigil lagi. Raiden menghembuskan napas lega. Ia pun tersenyum simpul mendengar igauan gadis itu. Raiden sengaja tidak lagi menarik tangannya. Ia justru malah ikut merebahkan dirinya di samping Zafia dengan tubuh menghadap ke arah gadis itu. Raiden kembali tersenyum saat melihat tangannya yang digenggam oleh Zafia ditempelkan di pipi gadis itu. "Kucing lucu. Maukah kamu menjadi temanku? Aku berjanji akan menjagamu." Lirih Raiden. Tak lama pemuda itu pun ikut terlelap. Dino yang sebelumnya hendak memastikan kondisi Zafia langsung mengurungkan niatnya saat melihat Raiden tertidur di samping Zafia. Dino bukan orang yang suka ikut campur dengan urusan saudaranya. Hanya saja saat melihat Raiden, entah mengapa dia merasa bisa mempercayai adik laki Zafrina itu. "Sepertinya akan sangat seru jika kalian berjodoh," gumam Dino. Dengan langkah perlahan dia meninggalkan kamar Zafia. Pukul 4:30 pagi Zafia membuka matanya. Awalnya dia akan berteriak karena melihat Raiden. Akan tetapi saat melihat tangannya yang menggenggam tangan Raiden, Zafia urung berteriak. Meskipun baru bangun untung otaknya sudah bisa bekerja dengan baik. Zafia sesaat terpaku menatap Raiden yang masih terpejam. Zafia terus menatap Raiden tanpa berkedip. Alisnya yang tebal, bulu matanya yang lentik dan hidung yang mancung membuat Zafia sesaat tersihir. Gadis itu menepuk kepalanya pelan. Lalu ia dengan hati-hati melepas tangan Raiden. Zafia bangkit dari tidurnya. Namun sayang, gerakannya justru membuat Raiden ikut terbangun dan membuka matanya. "Apa kamu sudah baikan?" Iya sudah," kata Zafia gugup. Dia sama sekali tidak berani menoleh. Baguslah. Tidak sia tanganku sampai kebas," ujar Raiden dengan memasang wajah tanpa dosa. Seketika Zafia menatap kesal ke arah pemuda itu. "Kamu," bibir Zafia mengerucut dengan mata melotot. Namun bukannya menakutkan. Raiden justru malah menjadi gemas. Sampai akhirnya tanpa dia sadari, bantal yang tadi Zafia pakai untuk tidur mendarat tepat di wajahnya.
Hei, pekik Raiden. Zafia langsung berlari masuk ke kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Tiba Zafia tertawa mengingat wajah Raiden tadi saat terkena pukulan bantalnya. Pagi ini suasana ruang makan sedikit berbeda. Raiden duduk dengan memasang wajah masam sementara Zafia tampak tak acuh. Zafrina sampai dibuat keheranan dengan kedua adiknya tersebut. Kenapa pagi memasang wajah seperti itu, Rai? Zafrina menatap adik lakinya. Tidak ada. Hanya sedang malas saja. Jawab Raiden sekenanya sambil mengoleskan selai di rotinya. Ada apa? Via, apa semalam terjadi sesuatu? Tanya Zafrina masih penasaran. Dia kini menanyai adik perempuannya. Aku tidak tahu. Semalam aku tidur. Jawab Zafia. Dia sepenuhnya tidak berbohong. Hanya tidak menceritakan bagian kejadian pagi tadi. Kakak pasti sangat penasaran ya? Tanya Raiden. Dia akan membalas Zafia dengan caranya. Zafia seketika melotot ke arah Raiden. Berharap pria itu tidak mengatakan apapun tentang kejadian pagi tadi. Dengan gerak bibir Zafia berkata untuk tidak memberitahu kakaknya mengenai kejadian tadi. Namun Raiden justru seakan sedang menggoda Zafia. Minta maaflah padaku. Aku tidak akan katakan apapun. Oke, Zafia menatap Raiden dengan kesal. Sedang Raiden tersenyum penuh kemenangan. Ya, aku penasaran. Ceritakan padaku. Kata Zafrina sambil melirik adik perempuannya dari ekor matanya. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi pada keduanya tapi sepertinya adik perempuannya itu tak ingin dirinya tahu. Di mana Katsuko? Tanya Zafia menggigit rotinya. Ia berusaha mengalihkan rasa penasaran kakaknya. Dia ada di ruang kerjanya. Ada meeting darurat. Jawab Zafrina. Zafia meneguk susu coklat kesukaannya. Lantas ia langsung berdiri. Dia tidak mau berlama-lama di meja makan karena takut diinterogasi lebih oleh kakaknya. Lagi pula dia tidak yakin dengan Raiden. Pria itu bisa saja sewaktu-waktu bocor mulutnya. Aku juga sedang ada perlu. Mau mengurus masalah kemarin. Via, bilang pada Uncle Bart untuk berhati-hati. Dia seorang mafia besar. Dan kamu juga sebaiknya berhati-hatilah. Jangan sampai temanmu di sana juga menjadi incaran mereka. Kata Dino memperingatkan Zafia. Zafia tersenyum simpul lalu pergi begitu saja. Dia sebenarnya tahu siapa lawannya saat ini, hanya saja dia tak ingin membuat siapapun khawatir. Dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan otaknya. Raiden menatap kepergian Zafia dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa yang sulit dia ungkapkan tapi yang jelas dia merasa sangat ingin melindungi Zafia dari apapun. Zafrina dan Dino saling melempar pandangan. Seakan keduanya memiliki pikiran yang sama mengenai Raiden dan Zafia. Zafrina menarik tangan Dino selesai makan. Keduanya kini berada di dapur utama kastil itu. Zafrina menoleh ke kiri dan kanan berharap mereka sudah aman. Apa kamu tahu apa yang semalam terjadi pada mereka? Mereka berdua bertingkah aneh sekali. Tanya Zafrina pada Dino. Aku juga tidak tahu. Yang jelas semalam aku melihat mereka tidur berdua. Sepertinya adik lakimu itu menyukai Zafia. Aku pikir juga begitu. Tidak biasanya dia bersikap aneh begitu. Timpal Zafrina membenarkan dugaan jika Raiden menyukai adik perempuannya itu. Terus awasi mereka. Aku tidak mau nasib mereka sama denganku. Kamu sudah jatuh pada orang yang tepat.
Apa yang kamu sesalkan? Tidak ada. Tapi aku tidak bisa lagi menikmati masa mudaku. Siapa bilang? Justru sekarang kamu halal melakukan apapun dengan suamimu. Jadi manfaatkanlah. Ajak dia berbulan madu. Atau setidaknya kalian butuh healing dan kembali bereproduksi. Bukankah itu terlalu cepat? Aku bahkan masih dalam masa pemulihan, ujar Zafrina. Ya tapi setidaknya nanti pikirkanlah. Jangan mudah dijatuhkan oleh wanita murahan. Hempaskan mereka dengan segala yang kamu punya. Memiliki suami tampan memang seperti itu resikonya. Banyak lalat yang bertebaran dan ingin hinggap di sekitar suamimu. Ya, kamu benar. Aku terlalu gegabah dengan tindakanku. Jangan disesali. Itu sudah takdir. Kalaupun saat itu kamu tinggal di mansion. Tapi Tuhan berkehendak kamu keguguran saat itu. Bisa saja kamu jatuh di kamar mandi. Atau jatuh dari tangga sehingga menyebabkan janinmu gugur. Zafrina mengangguk lalu tersenyum. Ia tahu mungkin memang sudah takdirnya. Ia hanya perlu kembali menjadi Zafrina yang biasanya. Satu bulan kemudian, Zafrina dan Ziko mulai bisa menerima kehilangan janin mereka. Saat ini keduanya mengikuti Zafia ke Italia karena masalah perusahaan Zafia kembali mengalami masalah. Dino sudah kembali ke negaranya sedangkan Raiden entah kemana. Apa sebaiknya kita bulan madu sekalian di sini? Tanya Ziko sambil mengusap lengan istrinya. Keduanya saat ini sedang duduk di balkon kamar hotelnya. Tidak mau, aku masih kepikiran mengenai Zafia. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Ziko hanya diam. Dia tahu selama ini tanpa Zafia dan Zafrina tahu Raiden menempatkan beberapa orangnya di sekitar gadis itu. Pria itu lantas menghela napas panjang. Rasanya ia tidak akan bisa tenang mencetak penerus baru jika Zafrina terus seperti ini. Ziko bangkit dari duduknya dan meninggalkan Zafrina. Sejenak Zafrina menatap kepergian Ziko dengan alis berkerut. Apa aku salah bicara? Zafrina lalu mengikuti suaminya masuk ke kamar. Ada apa, King? Apa ada ucapanku yang salah? Tidak ada. Tapi jika terus begini aku jadi berpikir apa sebaiknya kita ikut turun tangan langsung membantu adikmu itu, kata Ziko. Zafrina merasa suaminya begitu tulus menyayangi adiknya. Perempuan itu pun akhirnya memeluk Ziko. Terima kasih sudah memikirkan adikku. Tapi aku rasa itu tidak perlu. Kenapa memangnya? Tanya Ziko bingung. Alisnya sampai bertaut. Zafrina menjawab sambil tersenyum. Aku yakin dia bisa mengatasinya dan lagi pula aku tidak butuh bulan madu. Aku ingin setiap saat bersamamu. Zafrina lalu mengecup bibir Ziko dan mulai menggerakkan bibirnya dengan agresif. Ziko dibuat terlena dengan ciuman Zafrina. Ziko mengusap peluh yang ada di kening Zafrina, begitu juga sebaliknya. Keduanya tersenyum penuh kebahagiaan hingga akhirnya terlelap. Di suatu tempat, Zafia sudah 2 hari ini tidak memejamkan matanya. Dia terus berusaha menjatuhkan lawannya dengan memasukkan virus buatannya dan gadis itu ingin memastikan sendiri virus buatannya bisa merusak server perusahaan musuhnya. Dia menoleh ke samping di mana di sana ada seorang pemuda yang sedang terlelap dengan wajah yang lelah. Pemuda itu baru saja tiba entah dari mana. Zafia juga tidak mau ikut campur urusan pria itu. Via, tidurlah. Suara Ferran tiba mengalihkan Zafia dari pemuda itu. Sebentar lagi. Aku masih menunggu. Sudah 2 hari kamu tidak tidur. Setelah ini aku akan hibernasi. Tenanglah. Ferran mengambil kursi dan duduk di samping Zafia.
Dia melihat kantung mata gadis itu bahkan mulai menghitam. Veran benar salut pada gadis itu. Dia semakin menggilai Zafia dengan sejuta keahliannya. Pemuda yang semula terpejam itu membuka mata. Dia sebenarnya tidak benar tidur. Ia mulai merasa tidak senang saat mendengar Veran mulai memberi perhatian pada gadisnya. "Kamu masih belum tidur juga?" tanya pemuda itu. Ia lantas bangun dari tidurnya. "Kalian berdua ini terlalu berisik. Menyesal aku memberitahu kalian keberadaanku. Kamu mau aku laporkan pada kakak? Terus saja mengancamku. Kamu memang tukang mengadu." Pemuda yang tak lain dan tak bukan adalah Raiden itu tersenyum tipis melihat wajah kesal Zafia. Veran menatap tidak suka ke arah Raiden karena pria itu sejak tiba di tempat itu selalu membuat ketenangan Zafia menghilang. "Sebaiknya kamu temui kakak saja. Aku di sini bukannya sedang bermain," kata Zafia dengan nada mengusir. "Aku di sini justru karena perintah kakak. Jika tidak aku lebih memilih mengganggu kakak honeymoon daripada melihatmu menatap layar komputermu." Zafia seketika terdiam. Wajahnya benar terlihat kesal. Di saat kedua orang itu sedang bertengkar, tiba layar komputer Zafia berbunyi dan memperlihatkan notif yang banyak sekali. Dia pun bersorak penuh kesenangan dan mengabaikan kekesalannya tadi. Yes, berhasil. Zafia melompat-lompat dengan penuh sukacita. Veran dan Raiden ikut tersenyum melihat tingkah Zafia yang seperti anak kecil mendapatkan mainan kesukaannya. "Veran, tolong kamu awasi. Jika barisan ini berwarna hijau itu artinya virusnya bekerja dengan baik. Namun jika barisan kode ini berwarna merah dan berkedip itu artinya mereka mulai melakukan sesuatu. Aku sudah mencuri data rahasia perusahaan mereka tadi. Jadi jika nanti warna merah menyala terus dan tidak berkedip, kamu langsung matikan saja komputer ini. Maka virus akan terputus dengan jaringan kita. Setidaknya untuk sekarang biarkan saja mereka sibuk memperbaiki sistemnya dulu. Sebelum mereka menyadari jika aku sudah mengacaukan server inti perusahaan itu," tutur Zafia memberi penjelasan pada Veran. Raiden melihat senyum licik dari wajah imut Zafia. Dia yakin jika Zafia bukan saja hanya cerdas, tetapi juga jenius. Untuk ini Raiden semakin ingin memiliki adik perempuan dari kakaknya itu. Bersambung.